so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, really block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, come strap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amelia Nuraini dan rekan saya Nina Marlina. Dan di sini kami akan menjelaskan materi tentang at-thariqu ila ma'rifatullah, yang berarti jalan menuju mengenal Allah. Yang pertama, pengertian at-thariqu ila ma'rifatullah. At-thariqu ila ma'rifatullah berarti jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah taala dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Mengenai hal ini, Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila likhalqillahi dzalikadz dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. At-thariqu ila ma'rifatullah atau jalan menuju mengenal Allah memiliki 2 metode. Yang pertama, metode selain Islam atau ghairul Islam, dan yang kedua, metode Islam. Metode selain Islam atau ghairul Islam, dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsu sendiri. Pengenalan mereka terhadap Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas atau panca indera dan al-akal, yang berarti akal yang sebenarnya sangat terbatas. Alhasil, pengenalan Allah Ta'ala dengan mengandalkan filsafah ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Allah Ta'ala menegaskan bahwa mengandalkan al-hawas dan al-akal sama sekali tidak akan mengantarkan mereka kepada kebenaran. Dengan kata lain, ia bukanlah metode yang tepat untuk mencapai kebenaran dalam mengenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surat Yunus ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun. Yang artinya, pengenalan Allah Ta'ala dengan mengandalkan al-hawas dan al-akal atau al-falsafah tidak akan mendatangkan keyakinan. Yang akan muncul justru at-taradud, yang artinya keraguan, yang akan mengantarkan pada al-kufr atau kekufuran. Quran Surat Yunus ayat 36. Lalu, materi selanjutnya akan diteruskan oleh Nina Marlina. Selanjutnya ada metode Islam. Metode mengenal Allah Ta'ala yang islami adalah dengan cara menggunakan al-akal dan al-fitrah, as-sam'u, pendengaran, dan al-basar, penglihatan, untuk memikirkan ayat-ayat al-qauliyah, firman Allah, al-mu'jizat, dan ayat-ayat al-kauniyah, ciptaan Allah, yang meliputi alamul jamadat, benda-benda mati, alamul nabatat, tumbuh-tumbuhan, alamul insani wal hayawanat, manusia dan hewan. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran kata-kata penyesalan orang-orang kafir yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, dan itu menyebabkan mereka tersesat dari jalannya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Allah Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memikirkan ayat-ayatnya yang tersebar di segenap penjuru semesta ini agar mereka mengenalnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, A'udzu
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yanzuru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Metode pengenalan yang islami akan membuat manusia mencapai ma'rifatun nafsi atau mengetahui, memahami kedudukan dirinya. Musyahadatu wahdaniyatillah, menyaksikan bukti keesaan Allah, dan Islamul wajhi, tunduk kepada Allah. Akhirnya ia akan bersikap tasdik atau membenarkan terhadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Dan Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Jadi kesimpulannya, at-thariqu ila ma'rifatullah atau jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.